Assalamualaikum Pak Pes. Selamat sore nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mas Wahyu. Oke, Pak Pes, izin Pak, Wahyu mau sharing Pak ya. Iya. Sharing tentang indigo Pak. Iya. Orang-orang yang memiliki kemampuan indigo atau indra keenam tuh Pak ya. Boleh? Iya, apa yang mau ditanyakan? Pandangan Pak Pes mungkin terkait indigo Pak. Pengen Iya. tahu Wahyu Pak Pes. Ya memang ada Mas Wahyu orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan melebihi orang lain. Itu kalau bahasa sekarang itu mungkin bahasa kerennya indigo ya. Iya. Iya. Terus apa yang mau ditanyakan? Kelebihan Pak. Kelebihan Jadi, orang indigo itu apa? Orang yang sepengetahuan saya Mas Wahyu, dan memang saya sering berinteraksi dengan sebagian mereka. Baik. Mereka itu memang bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Oke. Nah, kalau saya melihatnya sih itu memang ya kelebihan itu karena rahmat Allah lah Mas Wahyu. Ya memang kalau saya lihat ada juga mereka yang bisa melihat itu karena ada jin yang ngikutin. Oh, ada. Ada jin yang ngikutin dia. Oh. Dia tahu. Ada juga memang dia lihat ya memang tidak ada jin yang ngikuti. Jadi tergantung bagaimana orang menilainya kan. Menilainya, Pak, ya. Itu Mas Wahyu. Berarti ada yang memang yang ada bawaan Pak ya, ada bawaan lahir, ada yang memang diikuti oleh jin Pak Pes. Iya, Gitu ya? jadi memang semua tidak terlepas dari rahmat Allah. Artinya gini, ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin orang itu bisa melihat alam gaib atau alam yang orang lain tidak bisa lihat. Betul. Tapi kalau Allah memberikan rahmat kepada seseorang untuk bisa melihat, ya itu hanya Allah. Dan memang ada orang-orang tertentu ya yang bisa juga tahu itu. Kalau melihat Mas Wahyu, oh ini Mas Wahyu ya. Iya. Ternyata di Mas Wahyu itu ada sesuatu, ada yang aneh-aneh. Itu ada juga yang bisa begitu Mas Wahyu. Oke. Itu rahasia Allah, dan ya kebenarannya seperti apa, yaitu tergantung Allah juga. Betul. Wallahu alam ya. Iya. Dan saya sebetulnya mau menerangkan yang lebih jelas, lebih dalam, tapi mungkin dalam ruang terbatas saja lah ya Mas Wahyu ya. Boleh, siap, Tapi Mas. intinya bahwa apakah ada indigo, ada orang yang punya kelebihan, itu iya. Oke. Tapi seperti apa? Mungkin terbatas saja kita berdua, dan boleh yang lain tapi terbatas saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Pes. Tidak pas kalau dijelaskan seperti ini, nanti ada kontradiksi, pro dan kontra. Pro dan kontra. Itu Mas. Tapi intinya ada. Ada. Menurut saya ya, Oke. sepengetahuan saya dan orang yang suka diskusi dengan saya ada memang. Oke, terima kasih Pak Pes. Sama-sama Untuk Wahyu. penjelasannya luar biasa Pak. Paham Oke. Wahyu sampaikan. Ya. Nanti kita diskusi terbatas Pak. Oke, terbatas saja. Oke. Ya, oke. Oke, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dito. Waalaikumsalam. Iya Tante. Ya, salam sehat dari kami semua untuk Mas Dito bersama Tenaga Anugerah Ilahi. Nah, kita sekarang ini Mas Dito ada di channelnya YouTube Pak Festiono Yudi. Ya, Pak Festiono Yudi. Panggilannya Mas Dito sering manggil apa? Pak Festiono atau Pak Yudi? Pak Ustadz biasa. Oh, Pak Ustadz ya. Ya sudah, enggak apa-apa ya, Pak Ustadz ya panggilnya ya. Iya. Kita berbicara dengan Mas Dito terkait dengan pengalaman Mas Dito di masa lalu gitu ya. Enggak apa-apa ya Mas Dito ya. Apa-apa. Oke. Mas Dito umurnya berapa sekarang? Umurnya 23. 23. Mas Dito nama lengkapnya siapa sih, Mas? Pradipto Aji Santoso. Panggilannya Mas Dito aja ya. Sekarang tinggalnya di mana, Mas? Sekarang tinggalnya di Bukit Permata Sukodono. Oh, dulunya sebelum di Sukodono? Dulu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, kita flashback ke Mas Dito waktu masih di Jakarta ya. Saya dengar Mas Dito ini punya bisa melihat hal-hal sesuatu yang aneh-aneh gitu. Katakanlah punya indera keenam. Jadi orang generasi milenial bilangnya punya indigo gitulah, semacam itu. Apa betul Mas Dito? Atau orang-orang sih gitu. Tapi itu nggak mau ya apa adanya gini. Dulu waktu kecil barangkali melihat apa gitu, Pak? Ya dulu kata ibu ya sering sakit-sakitan. Juga hampir meninggal juga. Oh ya, seingat Mas itu waktu umur berapa waktu itu? Dulu umur 3 tahun sampai 5 tahun kejadian itu. Waktu itu sudah bisa melihat yang aneh-aneh kayak gitu? Ya dari kecil ya udah bisa, tapi itu nggak tahu yang dilihat itu barang begitu, taunya ya orang aja gitu, belum sadar. Apa wujudnya apa Mas? Coba bisa cerita nggak? Ya ada orang tua, terus ada
anjing, mukanya aneh-aneh, terus setengah manusia setengah hewan gitu. Gitu ya, itu kayak apa hal-hal yang goib ya waktu itu ya, waktu masih kecil sekitar apa SD SD sudah bisa lihat udah ya. bisa. Terus habis itu SMP masih masih, tapi itu cuek aja gitu. Tapi apa kayak apa Mas itu? ya wujudnya sama kayak setengah orang setengah hewan, terus ada yang terbang-terbang ya gitu. Waduh, kayak apa terbang-terbang apa? Ya kayak kain-kain gitu, biarin gitu ya. Yang dirasakan Mas Dito waktu itu apa? Bisa melihat terus apa? Padahal bergaul dengan teman, apa sering kelihatan gitu di matanya Mas Dito. Kalau itu dulu jarang main sama temen, jadi main sama temen Sama Dito. kayak gitu. Iya. Bisa ceritakan lagi bentuk-bentuknya Mas Dito? Untuk bentuknya ya ada anak kecil, terus biasa Apa bentuk hewan barangkali? hewan nggak ada, banyak anak kecil. Yang teman deket itu ya perempuan tapi anak kecil. Sampai sekarang ya Itu masih terlihat, masih kelihatan. Iya. Sampai sekarang ya berarti ya. Sekarang. Ya badannya ya kecil-kecil aja nggak. Apa kayak tuyul gitu kan? Enggak. Pernah lihat tuyul enggak? Enggak ya. Terus SMP, kemudian SMA masih suka sering lihat seperti itu. SMP sering. Ya tapi itu udah tahu, anggap lalu aja, biarin. Yang penting dia nggak ganggu Dito atau nggak dijahatin, ya nggak apa-apa. Masih SMA juga sama ya, melihat terus. SMP yang paling kelihatan banget tuh udah SMA naik ke atas. Apa? Kayak apa? Ya bener-bener kelihatan gitu wujudnya, bukan kayak bayangan gitu. Kalau SMP SMA kan, SMP SD kan masih rada-rada wujud terus terbayangan. Kalau SMP udah benar-benar jelas gitu. SMP yang benar-benar jelas ya, kelihatan ya. Terus habis itu Mas itu mengenal Pak Ustadz ini, ceritanya bagaimana gitu? Ceritanya dulu selesai SMA bingung mau cari kuliah di mana. Terus Om Dito ngajakin dari sini aja, Sidoarjo. Diajak ke sini. Ya. Suruh tinggal ke sini. Cari kuliah di sini gitu. Mas itu kemarin dari Jakarta, ini tadi cerita kuliah di Sidoarjo, ikut rumahnya Om ya. Nah, terus di rumahnya Om itu gimana? Ya di rumah Om Masih melihat? masih ngeliat. Terus itu sering cerita sama Om kok di rumah ini banyak gini gitu. Apa? Gini-gininya itu apa? Ada di rumah tuh apa ya? Kayak ada nenek-nenek di tengah jalan. Nenek-nenek terus Kok ada orang Belanda gitu. Orang Belanda 3 orang di depan rumah gitu. Itu ngomong, "Om kok di depan rumah ada orang gini." Udah tau dia. terus si Om nggak apa gitu? Iya, Om juga nggak tahu. Nggak tahu. Itu Om kan nggak tahu juga itu bisa ini. Dikira ngayal gitu. Terus di dalam rumahnya Om terlihat juga nggak? Di dalam rumah kelihatan Om kalau misalnya lagi sholat kok ada orang pendek kurus dampingin. Terus tanya, "Om ini siapa?" Si Om nggak tahu. Nggak tahu. Terus lihat selain bentuk orang, terus ada bentuk yang lain nggak? Yang bentuk lain tuh kayak ada tuyul biasa gitu, main-main tuyul. Terus Berarti kayak anak-anak kecil ya, tuyulnya ya. anak-anak kecil main-main gitu, banyak banget di sana. Aneh-aneh, muka-mukanya tuh pucat semua. Terus ada lagi yang lain, mungkin bentuk-bentuk hewan nggak ada di rumahnya Om.
Untuk hewan ada anjing tapi kepalanya panjang, aneh. Makhluk-makhluk yang dari Jakarta yang seingatnya Mas Dito kira-kira ikut juga Mas Dito di rumah Om? Ikut, ada banyak, Mbah-mbah tadi ya, Mbah-mbah. nenek-nenek, orang tua. ada Terus gini Mas Dito, mulai dari kecil ini kan Mas Dito bisa melihat dalam tanda petik dari kecil sampai sekarang ya dewasa. Mas Dito umur 23 tahun. Nah, ini yang ada efek nggak dari Mas Dito rasakan? kalau sekarang sih rada enakan gitu, nggak kayak dulu tuh Dulu seperti berat, sering marah-marah, sakit? sakit, nggak sampai sakit, paling kalau Yang ada hari-hari tertentu kayak dicakar-cakar gitu, terus dililit-lilit. dulu ya waktu kecil. Iya. Waktu yang sampai mati itu gimana ceritanya? Kalau mati tuh nggak tahu itu. Katanya mama ya. Iya, waktu kecil itu umur 3 tahun 4 tahun itu sakit-sakitan, nggak bisa sampai lumpuh gitu, tapi nggak tahu itu alasannya gimana, nggak tahu. Oke. Terus Mas Dito bisa ketemu dengan Pak Ustadz, gimana ceritanya? Apa sama Om dikenalkan? Ya, pas itu ditawarin sama Om suruh diajak ke sini ke pengobatan. Pak Udah ya Pak Ustadz diajak ngaji. Pas diajak ngaji kok tenang gitu. Kalau saya rasa pada yang ikut itu pada di luar, nggak ada yang masuk ke situ, masuk ke dalam, aneh gitu, kayak aneh aja. Tadi Mas Dito juga cerita waktu mau masuk lihat gerbang itu besar tinggi gitu. Terus di tempat pengajian yang dilihat Mas Dito apa? Di sini banyak orang-orang pakai baju putih, nggak tahu itu siapa, pada Apa ikut ngaji juga? Iya, ngaji Berapa jumlahnya Mas Dito? nggak tahu, kayak banyak. Apalagi pas Pak Ustadz lagi pengen ngobatin, pasti di depan rumah tuh lihat ada gerbangnya kebuka, ada nampingin Pak Ustadz. Yang dampingi yang tadi yang putih-putih pakai kayak surban Iya, gitu. itu yang dominan biasa, dominan yang samping Pak Ustadz itu, lihat itu. Kalau yang putih-putih sorban itu nggak tahu sih, anak buahnya kayaknya. Waktu ketemu dengan Pak Ustadz ya di dalam waktu diobati ini, Mas Dito merasakan apa? Rasakan ya, pokoknya merasakan kayak gimana ya? Apa waktu itu ada energi mungkin? Iya, ada energi, terus lama-lama hilang pada jauh. Dalam waktu itu kan lihat Pak Ustadz ini kadang bentuknya berubah-ubah gitu. Berubah juga tertentu itu kalau benar-benar lihat. Terakhir ketemu Pak Festiono Yudi atau Pak Ustadz, Mas Dito sudah bisa melihat atau apa bentuknya? Udah bisa, tapi Om Misdi belum tahu itu bisa ya. Oh gitu ya. Waktu diobatin Mas Dito disuruh apa? Ya disuruh merem, baca bismillah, astagfirullah, istighfar. Pas itu lihat kayak itu bukan di sini aja gitu. Oh, di mana? Itu kayak di alam lain, Bu. Kayak di ada. Ya, Gimana ya? di mana bisa digambarkan. Pokoknya kayak di tempat lain itu, diam di sini. Di sebelah itu muter banyak orang. Mas itu katanya pernah sebelum ke Pak Festiono Yudi, Pak Ustadz itu pernah sudah merasakan melihat
mau ketemu Pak Ustadz, benar? Iya. Itu pas dari mimpi juga. Kapan itu Mas? Itu SMA kelas 2. SMA ya padahal ya. Ya flashback gitu, kayak dejavu gitu kalau sekarang. Jadi di mimpi ini sebulan, gak sampai itu, malah nggak sebulan 2 bulan, itu bertahun-tahun malah itu kok di sini gitu. Yang ini Dito, mimpi Dito. Oh gitu. Jadi waktu SMA sudah membayangkan sudah ketemu dengan Pak Festina Yudi, Pak Ustadz ya. Terus baru kesampaian setelah Pak Mas itu di rumahnya Om ya. Iya, pas sampai sini. Oh ini kan yang di mimpi Dito. Oh gitu. Wah ini punya indera keenam, ini bisa melihat. Terus sekarang masih bisa melihat seperti hal-hal seperti itu Mas? Masih bisa, kalau malah tambah kasar kalau di sini. Seperti apa Mas kasarnya tadi? Kasar ya yang jelek-jelek pada minggir, yang bagus-bagus sekarang. Terus yang orang-orang yang berdarah-darah gitu. Kalau Dito sekarang malah jarang yang lihat berdarah-darah gitu, malah lihat yang baik-baik kalau Oh sekarang. gitu ya, sekarang sudah lihatnya baik-baik. Iya. Terus ada pengalaman lain, mungkin pernah ketemu dengan Pak Ustadz ini di alam yang lain begitu? Pernah pas itu, pas lagi di rumah, Ya. ya tidur lagi gitu, pas lagi tidur di alam mana gitu, Dito nggak tahu alam mana gitu. Ketemu Pak Ustadz. Ketemu Pak Ustadz. Jelas. Jelas. Pak Ustadz itu ya. Damping kiri kanan ada 2 orang pakai mahkota itu. Itu lama. Iya. Melihatnya lama. Itu nggak ada suaranya, Bu. Kalau Dito flashback itu biasanya nggak ada suaranya. Tiba Dito lihat wujudnya aja gitu. Tapi dia tuh tahu itu Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz ngapain di sini? Oh, berarti didatengin ya Mas Dito ya. Oke. Terus setelah ini sudah bisa melihat Pak Ustadz. Kalau dulu kan lihat bayangan aja ya, kursi kosong gitu. Kursi kosong. Yang dilihat orang pakai mahkota itu bukan Pak Ustadz. Bukan gitu Pak ya. Ustadz, nggak kelihatan jelas ya. Kelihatan. Kelamaan Dito bilang ke Pak Ustadz, Pak Dito nggak bisa lihat Bapak. Oh gitu. Kata respon Bapak waktu itu gimana Pak Ustadz? Ya Bapak Ya. buka pas di aura dilihat. Itu jelas. Oh gitu. Lihatnya. Oh gitu ya, rasanya punya indera keenam ya, istilahnya indigo kalau mata kekinian ini. Makanya Dito lihat kayak gini-gini ya, gimana ngeliat susah deskripsinya, harus rada aneh aja. Iya, ya tidak semua orang ya bisa melihat seperti Mas Dito dalam tanda petik. Nah, sekarang aja ya ini yang dilihat Mas Dito, mungkin di ruangan ini gambarannya seperti apa? Mas Dito cerita aja. Enggak apa-apa. Kalau di sini ini ada orang sini. Oh iya, kayak orang tua apa orang tua atau Ada jubah jubah warna apa? warna putih. Oh iya, Terus di depan terus di mana? pintu Itu apa wujudnya? sama putih juga ngeliatin Dito. Oh gitu. Mas Dito nggak takut ya? Kalau biasanya gini putih, biasanya nggak jahat. Oh gitu. Terus ada lagi yang di sini. Kalau yang di sini paling berkeliaran, jalan-jalan, terbang-terbang di dekat Tadi di luar rumah. di dalam rumah. Dalam rumah. Iya, yang itu lihat. Iya. Terus Mas Dito nggak terasa berat atau gimana? Kalau ini itu lihat positif, jadi aura Dito nggak kesedot juga, makanya nggak terlalu capek. Kalau ngeliat yang aneh-aneh makanya
sering capek gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau lihat hal yang aneh malah yang tadi yang parah tadi sampai yang jelek-jelek itu energi Mas itu kesedot terus ya itu rasanya apa rasanya? Iya. Sakit gitu, sesek atau Kesedot jadi capek gitu. Capek, lemes gitu. Kalau di toilet yang baik-baik. seperti yang ada di ruangan ini ya. Jadi menarik ini. Jadi ya ngomong kayak gini gimana gitu, ngomong ke orang harus Sulit ya. sulit, makanya aneh gitu. Betul. Ya, baik Mas itu ya apa? Setelah ketemu Pak Yudi yang terakhir, ya Pak Yudi menyampaikan apa ke Mas itu? Ya sering sholat. Terus tadi malam juga ketemu, ada yang ikut, toh dibersihin. Ada pesan dari Pak Ustadz untuk Mas itu secara pribadi? Ya, sering sholat aja, ntar di Jakarta jangan aneh-aneh gitu, biar yang ikut jangan yang nggak aneh-aneh juga gitu katanya, biar jadi kan Biar enggak lihat hal yang iya, jadi aneh, yang ikut-ikut gak aneh-aneh gitu, jadi yang baik-baik gitu. Oke. Mas itu yang ada yang disampaikan terakhir. Ya alhamdulillah, terima kasih atas bantuan. Ya Dito minta alhamdulillah, terima kasih atas bantuan doa dari Bapak Yudi. Jadi Dito di pengobatan tenaga anugerah ilahi Ya, dibantu sehingga bisa hidup normal, kayak orang biasa gitu, orang normal dan beraktivitas seperti layaknya manusia. Gimana sih? Ya, alhamdulillah ya Mas itu ya dengan apa? Mas itu kan berbeda dengan orang lain ya, yang punya kemampuan untuk melihat dalam tanda petik tadi ya, luar biasa. Sudah dibantu Pak Yudi, didampingi. Mas itu juga diberi arahan supaya Mas itu tenang dan hidup normal gitu ya, seperti yang lain, maksudnya nggak lihat yang aneh dan tidak berdampak juga ke Mas Dito. Oke, Mas Dito terima kasih bincang-bincangnya, nanti ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.